Ya, ini calon karyawan baru ya. Masih saya trending ini, yaitu calon tenaga baru untuk karyawan baru di Pijat Amalia Mamuju. Jadi setiap ada orang ingin jadi pemijat yang handal dan yang berkualitas ya, perlu di trending dulu ya. Pertama saya ajarin yaitu pertama yaitu cara-cara dasar ya, cara-cara dasar untuk pijat atau terapi. Jadi pertama yaitu teori dulu ya, yang saya ajarin teori, setelah teori kemudian praktek ya, praktek. Dan teorinya pertama itu dasar-dasar pijat, melangkah ke terapi selanjutnya atau pijat selanjutnya, yaitu pertama yaitu dasar-dasar yang perlu dipelajari dan diketahui ya untuk pemijat pemula. Yang pertama yaitu tentang saraf atau otot, yaitu jalur peredaran darah yang penting ya, yang wajib diketahui ya, yaitu jalan dan peredaran darah ya. Jadi di betis ada 4 jalur jalan peredaran darah yang harus diketahui, dan kemudian saraf-saraf yaitu bagian telapak kaki terutama ya, yaitu telapak kaki banyak saraf-saraf, titik-titik saraf yang perlu diketahui. Dan untuk dasarnya yaitu yang diketahui cukup, yaitu ada 4 atau 6 ya saraf yang penting atau wajib yang diterapi untuk pemijat pemula, yaitu pertama saluran kencing, kandung kencing, ginjal dan hormon, serta jantung ya, saraf jantung. Nah, ini 4 atau 5 saraf ini yang wajib diterapi setiap memijat orang ya. Jadi harus betul-betul paham sarafnya namanya apa, kegunaan dan fungsinya juga apa ya. Jadi di sini saluran kencing yaitu untuk memperlancar yaitu pembuangan saluran kencing ya, guna untuk membuang toksin yang ada di dalam tubuh ya. Jadi setiap manusia kadang ada toksin ya yang perlu dibuang dari tubuh kita, yaitu melalui urin ya. Nah, untuk itu titik saraf saluran kencing, kandung kencing perlu diterapi, yaitu dengan cara totok saraf ya. Nah, setelah kandung kencing, saluran kencing, kemudian ginjal ya, ginjal. Jadi ginjal harus aktif ya dan normal. Jadi kalau saraf ginjal tidak aktif, maka akan bermasalah untuk kesehatan. Dan kemudian hormon ini penting, saraf hormon ya, yang selalu diterapi, harus wajib untuk diterapi setiap memijat ya, karena hormon yang tidak stabil membuat orang akan lesu ya, akan lemah, lesu, letih dan capek banget ya. Namun kalau saraf hormon aktif dan berfungsi baik, maka badan kita akan fit ya, kondisi akan badan fit. Nah, di sini yang harus diketahui yang saya ajarin ya. Nah, kemudian perlu juga di bagian semua jari-jari ya, jari-jari kaki dan jari-jari tangan itu harus terapi ya. Itu dasar untuk pemijatan ya, untuk pemijat pemula atau memijat pasien. Nah, ini saya lagi satu praktek ya. Untuk prakteknya itu saya coba untuk diri sendiri ya, artinya sebelum menerima pasien atau kerja langsung, saya tes dan saya coba memijat diri saya sendiri, yaitu guna saya merasakan enak dan tidaknya ya. Jadi enak dan tidaknya tergantung si pemijat ya, yang mengetahui titik-titik sarafnya.
Jadi kalau titik-titik sarafnya sudah dikuasai, sudah tahu, maka yang dipijat akan merasa nyaman dan enak ya. Namun kalau tidak tahu, rasanya hambar ya, hambar dan tidak enak gitu. Jadi harus betul-betul tahu titik-titik saraf dan jalan-jalan peredaran darah, harus betul-betul tahu ya. Ya, untuk itu pertama setelah teori dan praktek langsung, nah saya nikmati enak dan tidaknya. Jadi kalau ada Sini, yang kakak kurang pijat. masuk ya, Loh, kemana dia? artinya saraf tidak masuk, Kakak? tidak kena, itu tidak enak, maka saya Nah, ajari kembali untuk baik. memijat tata caranya ya, cara memijatnya atau cara menotok sarafnya itu bagaimana. Ada teorinya dan ada caranya. Allah, Nah, setelah ya Allah, ya Rabbi, dicek atau dites, dipraktekkan untuk diri Allah, sendiri. la ilallah. Nah, kemudian di mana-mana yang tidak enak, nah saya langsung dirinya yang saya pijat ya, untuk dia merasakan kalau masuk dan kalau masuk sarafnya kena dan tidaknya itu bagaimana. Ya Jadi Allah. nanti di situ dia tahu ya, Ya Allah. oh yang enak dan tidaknya itu dipijat bagaimana. Nah, jadi kalau sudah tahu, paham, langsung kembali diulangi ya, dengan cara itu kita untuk diri saya sendiri yang diterapi dan dipijat. Ya begitulah cara Jadi saya melatih ya, melatih atau training, menerima karyawan baru untuk bisa terjun langsung ke lapangan ya. Namun sebelum terjun langsung ke lapangan, saya harus latih dan saya harus ajarin cara-cara yang betul. Nah, setelah praktek untuk diri saya sendiri, kemudian selanjutnya nanti kalau ada pasien saya bimbing ya, tidak langsung begitu dilepas ya. Saya bimbing dulu berapa kali ikut saya, 10 kali misalnya. Nah, kalau sudah saya lihat bagus caranya, kemudian nanti si pasien yang dipijat saya tanya rasanya bagaimana, sudah mantap atau belum, sudah enak atau belum ya. Kalau sudah mantap ya sudah bisa diandalkan, namun tidak langsung ya. Nah, saya coba dan bertanya kepada pasien yang dipijatnya, yaitu minimal 3 atau 5 orang tanya. Kalau jawabannya sama enak ya baru bisa dilepas langsung gitu ya, artinya langsung bisa terjun ke lapangan langsung sendiri. Namun kalau ada masih komplain, pasien bilang tidak nyaman, tidak enak, maka belum saya lepas untuk terjun ke lapangan sendiri ya. Artinya belum saya lepas untuk menerima pasien langsung, secara langsung ya. Ya, untuk itu kadang saya menerima orang-orang atau anak-anak yang berkeinginan untuk menjadi tukang pijat. Itu tidak mudah juga ya. Kadang ada yang bakat, ada yang tidak ya. Ada yang bakat, ada yang tidak. Kalau yang bakat itu cepat dipelajari dan dites langsung masuk ya, titik-titik sarafnya enak masuk itu. Namun kalau tidak bakat itu lama ya, lama artinya berkali-kali tidak masuk, tidak nyaman. Maka kalau tidak nyaman di sana, tidak lolos ya, tidak lolos, tidak saya biarkan menerima pasien. Mungkin bisa jadi saya tolak atau saya berhentikan ini, daripada pasien mengeluh atau dalam hatinya tidak enak, tidak nyaman, kan lebih tidak usah terjun langsung atau praktek langsung ya. Karena begini bakat-bakatan juga ya, kalau bakat ya langsung masuk dan langsung enak ya. Namun kalau tidak bakat, walaupun berkali-kali diajarin dan
saya ajarin berkali-kali tetap tidak masuk ya, artinya tidak bakat. Dan setelah sudah ada bakat itu kemudian lanjut ke mental ya. Nah, sudah saya anggap lolos, enak cara pijatnya. Nah, itu kadang lari ke mental lagi ya. Nah, setelah diterjun ke lapangan, di lapangan itu mentalnya tidak kuat ya. Nah, tidak kuat, tidak pede dan tidak percaya diri, dan pokoknya tidak bakat ya. Artinya tidak bakat ya, tidak bakat lahir batin ya. Tidak bakat lahir batin ya, Allah. memang sudah masuk dan sudah pintar, namun setelah terjun Allah. saya biarin, itu tidak bakat juga banyak yang begitu ya.